Pak Anies Baswedan itu kan figur yang menasional dan menginternasional. Ya. Jadi melekat sekali kalau di kalangan milenial, pemilih-pemilih pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa podcast Rakyat Cirebon, kembali menyapa Anda. Dan di studio podcast saya sedang bersama Ketua Jarnas Kota dan Kabupaten Cirebon atau Jarnas Cirebon Raya, Bapak Ali Wahyuna. Apa kabar Pak Ali? Alhamdulillah baik Pak Suwandi. Terima kasih Pak sudah mampir ke studio kita. Iya Pak, terima kasih kembali Pak. Iya, jadi Pak Ali itu adalah bisa dibilang pentolan Jarnas yang ada di Cirebon ya, karena belum lama ini Jarnas Cirebon Raya itu mendeklarasikan mendukung sosok Anies Baswedan. Nah, kita akan berbincang-bincang seperti apa sih Jarnas, kemudian apa yang membuat para relawan ini mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan maju ke Pilpres 2024. Pak Ali, kalau boleh dijelaskan sebetulnya Jarnas itu apa, Pak? Ya. Jarnas itu singkatan dari Jaringan Nasional Relawan Anies Baswedan. Ya. Yang disingkat adalah Jarnas ABW, Pak. Oke, siap. Jadi di Cirebon itu kalau kita perhatikan ya, simbol-simbol relawan yang mendukung Anies itu beda-beda Pak ya. Ada Jarnas, kemudian ada simbol Anies gitu loh. Kalau tidak salah ya, koreksi kalau saya salah ya, ada payung Anies dan lain sebagainya gitu kan, berarti banyak sekali. Nah, Jarnas ini mengambil posisi apa di antara simbol-simbol relawan yang sudah ada? Ya. Jadi Jarnas ini dibentuk oleh sahabat-sahabat Pak Anies. Waktu beliau masih aktif saat kuliah, beliau banyak sahabat yang sekarang ada di posisi-posisi strategis, baik itu sebagai intelektual, profesional, pengusaha, dan lain sebagainya. Nah, ini bersama dengan Bapak Anies Baswedan membentuk Jaringan Nasional Relawan Anies Baswedan, Jarnas gitu Pak. Kemudian juga bersama-sama dengan Pak Anies Baswedan ingin mewujudkan untuk cita-cita Indonesia yang lebih baik, melakukan perubahan dan pembaruan menuju Indonesia yang lebih baik dan juga lebih maju, adil dan makmur gitu Pak. Jadi Jarnas itu kalau dari hierarkinya ada di nasional, kemudian hierarkinya bagaimana Pak? Nah, Jarnas ada di DPP Pak, Dewan Pimpinan Pusat itu di nasional ya, yang kemudian juga ada di DPW yaitu di provinsi. Kemudian juga ada di DPD yaitu di kota dan kabupaten. Di kota dan kabupaten. Nah, kebetulan Cirebon ini karena sama-sama Cirebon ya, jadi tidak terpisah gitu ya. Betul Pak. Makanya disebut Jarnas Cirebon Raya dan ketuanya Pak Ali gitu. Iya Pak. Oke, siap. Kalau kita berbicara tentang sosok yang diusung, nah, Pak Ali dan kawan-kawan yang tergabung dalam Jarnas ini kenapa sih mengusung Anies Baswedan untuk maju Pilpres? Karena sosok calon presiden yang kami usung yang juga sudah didukung oleh 3 partai yaitu Demokrat, Nasdem dan PKS. Ini merupakan sosok yang punya integritas. Jadi beliau di samping juga sebagai negarawan, juga sebagai intelektual, dan juga memiliki visi misi yang maju, dan juga memiliki niat yang baik untuk melakukan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Karena saat ini kita ketahui bersama bahwa kita ini negara besar dan negara kaya, tapi masih banyak ketergantungan dengan asing, terutama dari segi pinjaman, hutang dan sebagainya. Padahal kalau Indonesia ini dikelola, dimanage secara profesional, secara baik dan benar, seperti Saudi, Brunei dan juga negara yang lain, nah itu kita juga bisa menjadi negara yang kuat dan juga maju, adil dan makmur gitu. Nah, harapan itu ada pada sosok
calon presiden 2024 pada Pak Anies Baswedan gitu Pak. Oke, siap. Jadi figurnya itu cocok ya Pak ya. Iya, betul. Siap. Kalau menurut Pak Ali sendiri, ini kan rekam jejak Pak Anies sendiri kan sudah bisa dilihat sebetulnya ketika beliau ya yang pertama barangkali menjabat sebagai Menteri Mendikbud ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Pak Jokowi periode pertama. Kemudian yang paling gampang dilihat dan signifikan itu ketika beliau menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Menurut Pak Ali, poin-poin apa sih Pak yang sudah dilakukan oleh Pak Anies ini di Jakarta yang barangkali bisa diaplikasikan di Indonesia barangkali ya ketika dia misalnya terpilih sebagai presiden gitu. Rekam jejak Pak Anies yang saat itu menjadi Mendikbud dan juga menjadi gubernur, ini prestasinya luar biasa, diakui oleh nasional ataupun internasional. Nah, dari pengalaman tersebut, prestasi-prestasi Pak Anies yang real dan juga terbukti, ini kan menjadi harapan bahwa Indonesia juga perlu beliau sebagai pemimpin yang sudah berhasil memimpin DKI dan juga bisa meningkat ke jenjang nasional. Dan itu pun dilakukan oleh incumbent Pak Jokowi. Waktu itu beliau menjadi wali kota, kemudian menjadi gubernur DKI dan terus menjadi presiden. Ini momentumnya tepat kalau Pak Anies Baswedan setelah menjadi gubernur kemudian naik menjadi pemimpin nasional. Dan di samping momentumnya tepat dan figur beliau sebagai figur yang bisa memberikan problem solving bagaimana Indonesia lebih baik dan lebih maju gitu Pak. Oke. Ya kalau dari polanya hampir mirip ya. Dari penguasa DKI dulu kemudian menjadi penguasa negara gitu lah katakanlah seperti itu. Kalau dari polanya mirip gitu. Tapi kalau dari karakter kan keduanya jauh berbeda. Kita tidak bermaksud membanding-bandingkan. Pak Jokowi dikenal dengan belusukannya gitu lah, kerap turun ke jalan dan lain sebagainya. Kalau dari sosok Pak Anies sendiri, nah Pak Ali melihatnya seperti apa nih? Apakah sosok beliau yang citranya yang kadung melekat sebagai intelektual, kemudian orang yang berwibawa gitu loh, bisa juga dikenal oleh grassroots gitu loh. Sosok Pak Anies Baswedan yang familiar di kalangan middle up, tentunya untuk bisa dikenal di kalangan grassroots ini perlu kami sosialisasikan Pak. Oleh karena itu dibentuklah jaringan relawan nasional Anies Baswedan ini untuk mensosialisasikan calon presiden Pak Anies Baswedan di tingkat grassroots, di masyarakat sampai level yang bawah gitu Pak. Siap. Nah, Anies Baswedan sendiri sekarang kan sudah didukung oleh 3 partai ini, ada Nasdem, kemudian Demokrat dan yang terbaru PKS yang tergabung dalam koalisi perubahan. Ketiga partai memang sepertinya sepakat mengusung Anies sebagai calon presidennya gitu loh. Tapi ada posisi yang kosong yaitu calon wakil presidennya gitu loh. Nah, masing-masing partai ya yang sudah muncul katakanlah ya misalnya Demokrat mengusung AHY atau menawarkan AHY sebagai pendampingnya. Kemudian dari PKS ada sosok Ahmad Heriawan, gubernur 2 periode di Jawa Barat gitu lah, gubernur kita dulu gitu kan sebelum Ridwan Kamil ya. Nasdem yang belum mengusulkan. Nah barangkali dari Jarnas sendiri punya penilaian nggak Pak terkait siapakah calon wakil presiden yang cocok nanti akan berdampingan dengan Anies Baswedan? Memang untuk calon wakil presiden untuk mendampingi Pak Anies Baswedan ini dari partai pengusung memang punya hak untuk mengusulkan Pak ya, untuk mengusung cawapresnya. Di antaranya kalau kita ketahui bersama figur Pak Ahmad Heriawan juga pas juga karena beliau sebagai negarawan dari Jawa Barat yang juga sudah sukses memimpin Jawa Barat 2 periode. Kemudian juga Pak AHY juga figur muda yang energik dan juga masih punya semangat yang tinggi, juga sebagai salah satu kandidat juga dari Partai Demokrat juga tidak menutup kemungkinan
Tapi kembali lagi ini nanti tergantung istihad politik daripada Pak Anies Baswedan dan juga ketiga partai ini bermusyawarah bagaimana baiknya. Tentunya kan target goalnya kan bagaimana Pak Anies bisa sukses menjadi presiden. Kemudian juga wakil presidennya bagaimana yang bisa meningkatkan elektabilitas itu Pak. Tentunya juga kalau elektabilitasnya Pak Anies kan sudah kita ketahui bersama Pak di survei-survei nasional dan kita ketahui bersama bisa mengalahkan capres-capres yang lain gitu. Nah, tentunya untuk calon wakil presidennya ini bagaimana bisa membawa gerbong yang banyak, kemudian juga bisa ikut meningkatkan elektabilitas itu. Berarti terkait sosok siapa calon wakil presidennya sebetulnya dari Jarnas sendiri nggak ada masalah siapapun yang bisa mendampingi gitu loh. Iya, kalau dari Jarnas sendiri kami serahkan mekanismenya melalui musyawarah Pak ya. Bagaimana Pak Anies musyawarah dengan ketiga partai pengusung kemudian menentukan calon wakil presidennya gitu Pak. Punya nama nggak Pak dari Jarnas? Barangkali di pusat sudah merekomendasikan sosok tertentu atau dari Cirebon justru memunculkan tokoh Cirebon gitu. Kalau nama memang yang sudah beredar diantaranya yang sekarang santer dibicarakan di intern sahabat-sahabat PKS diantaranya Pak Ahmad Heriawan. Kemudian dari rekan-rekan di Partai Demokrat mengusulkan Pak AHY. Kemudian ada juga muncul di kalangan pengamat dan juga peneliti ya, dan juga kawan-kawan yang aktif di dalam kencah demokrasi. Bagaimana kalau Pak Anies itu didampingi oleh sosok yang memang beliau juga punya masa yang cukup banyak. Dalam hal ini kan kita lihat Pak Jokowi dulu menggandeng Pak Ma'ruf Amin. Nah ini karena pertimbangannya kan masa NU itu Pak. Kemudian juga muncul salah satunya bagaimana kalau Pak Anies itu didampingi oleh Ibu Khofifah Indra Parawangsa. Nah itu wacana. Tapi kembali lagi nanti kita sampaikan kepada Pak Anies Baswedan musyawarah bersama tiga partai pengusung gitu Pak. Jadi sebetulnya Ibu Khofifah juga yang sekarang Gubernur Jawa Timur masuk ke radar juga di pembicaraan-pembicaraan terkait Anies Baswedan itu ya. Betul Pak. Oke, siap-siap. Nah kalau dari Jarnas sendiri itu kan versi-versi misalnya Aher versi PKS, Demokrat AHY versi Demokrat, nama lain juga versi pengamat. Kalau versi Jarnas punya tokoh yang diharapkan nggak Pak? Jarnas tidak sampai jauh itu Pak. Jadi kami hanya relawan. Jadi akan berjuang untuk mensukseskan bagaimana Pak Anies ini bisa menjadi cawapres dan menjadi sukses menang pemilu pada 2024 gitu Pak. Oke, siapapun pendampingnya Pak Anies, the right man and the right place lah. Oke, siap. Karena sepertinya Pak Ali juga yakin betul ya, maksudnya Pak Anies juga punya pertimbangan ketika beliau akan berdampingan dengan siapa gitu. Oke, terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Ali bahwa Jarnas siap untuk menjadi garda terdepan lah yang memenangkan sosok Anies Baswedan. Kalau di Cirebon sendiri, apa sih Pak yang akan dilakukan Jarnas untuk yang pertama mensosialisasikan kemudian meningkatkan elektabilitas sosok yang diusung? Kami dari Jarnas ABW Cirebon Raya, Jaringan Nasional Relawan Anies Baswedan Cirebon Raya ini akan membangun struktur Pak dari tingkat kecamatan sampai desa yang nantinya bisa menjangkau semua TPS yang ada di kota maupun kabupaten Cirebon. Jadi membangun kepengurusan di bawahnya, ini DPD ya. Dibikinlah pengurusan di kecamatan sampai ke desa gitu Pak. Siap. Berarti masih banyak ternyata Pak yang tertarik masuk ke kerelawanan Anies itu, ya baik di Jarnas maupun di simbol relawan yang lain gitu. Alhamdulillah Pak, antusias sekali. Jadi dari kami begitu sebelum deklarasi pun kami sudah mengajak para
calon-calon relawan yang siap untuk mendukung Pak Anies, dan responnya positif dan gayung bersambut. Kemudian juga para pendukung, simpatisan, dan ini luar biasa. Alhamdulillah untuk Cirebon ini boleh dikatakan sudah optimis kita kalau untuk Pak Anies bisa sukses gitu Pak. Itu kan dari internal Jarnasnya sendiri. Kalau program Jardas untuk masyarakat yang tidak tergabung dalam kerelawanan itu akan melakukan apa sebagai bentuk sosialisasi tadi itu? Kami akan menyampaikan sosialisasi pertama berupa narasi. Narasi itu juga bagaimana prestasi-prestasi Pak Anies kami sampaikan kepada masyarakat. Kemudian juga kesuksesan Pak Anies yang saat beliau memimpin ataupun saat ini, yang memang beliau menjadi sosok idola yang bisa menjadi pemimpin masa depan Indonesia ini. Kami berharap ini nanti bisa disosialisasikan di tingkat masyarakat gitu Pak. Baik itu melalui berupa selebaran, kemudian juga berupa himbauan, juga berupa poster, bahkan ya akan ada seperti video-video ya, kemudian juga tulisan-tulisan tentang prestasi yang memang itu bisa disampaikan ke masyarakat. Oke. Kalau kita berbicara peta politik ya peluang Anies di Cirebon lah atau di Ciawi Majakuning, kita sebetulnya ada irisan-irisan. Kayak misalnya Pak Anies lahir di Kuningan, otomatis kan ada hubungan emosional nih Pak. Antara Pak Anies dengan Kuningan, atau juga antara masyarakat Kuningan dengan sosok Pak Anies, karena barangkali mewakili kalangan mereka ya, kalangan kita masyarakat Jawa Barat gitu loh. Tapi di sisi yang lain juga kalau kita berbicara partai pemenang di Cirebon ini kan ibaratnya bukan partai yang sekarang mendukung atau mengusung Pak Anies gitu loh. Ini akan menjadi tantangan tersendiri atau enggak bagi Jarnas ini? Ya memang dalam demokrasi ini kan perlombaan Pak ya. Artinya memang partai yang sekarang ini berkuasa di Cirebon itu memang ya nanti menjadi rival. Nah tentunya kami juga akan siap-siap berkompetisi secara sehat dan juga secara beradab gitu Pak. Dan figur Pak Anies kan adalah figur yang positif, jadi beliau menekankan kalau kita bersaing berkompetisi harus bersaing dan berkompetisi secara sehat. Jangan sampai melakukan black campaign, jangan sampai melakukan hoax dan lain sebagainya. Tentunya kita menjunjung tinggi integritas itu. Nah kami juga berharap rekan-rekan dari partai lain yang juga berseberangan ini juga sama-sama kita menjunjung sportivitas dan juga integritas yang baik gitu Pak. Dalam hal politik, politik etis itu dijunjung tinggi Pak ya. Siap. Nah, dari Jarnas sendiri apakah sudah membangun komunikasi Pak minimal dengan partai yang sekarang mengusung itu? Alhamdulillah sudah Pak. Kami kemarin waktu deklarasi itu kami silaturahim ke 3 partai pengusung, yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS baik kota ataupun kabupaten Cirebon. Alhamdulillah ketua-ketua partai DPC ataupun DPD itu juga respon positif, dan beliau juga hadir waktu acara kami dan juga siap bekerja sama. Bagaimana nanti sama-sama mensukseskan untuk kemenangan Bapak Anies Baswedan gitu. Siap. Kalau dari Jarnas sendiri strategi apa Pak yang dipakai untuk ketika waktunya tiba gitu kan mengkampanyekan sosok Anies? Strategi kita ya memperkenalkan kepada masyarakat, kemudian mengajak masyarakat bahwa Indonesia perlu perubahan, dan sosok yang bisa melakukan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik adalah Pak Anies Baswedan. Ini karena kita melihat rekam jejak beliau. Adapun calon-calon yang lain ya mangga silahkan, kita sekarang kan sudah eranya keterbukaan Pak, jadi bisa menilai mana yang baik, mana yang terbaik. Jadi marilah kita sama-sama memilih yang terbaik untuk kemajuan bangsa gitu Pak. Siap. Akankah menyasar segmentasi pemilih atau undecided voter atau pemilih pemula
milenial barangkali. Oh tentu Pak, Iya. karena Pak Anies Baswedan itu kan figur yang menasional dan menginternasional. Iya. Jadi melekat sekali kalau di kalangan milenial, pemilih-pemilih pemula. Jadi dari para mahasiswa, dari siswa SLTA itu akan sangat respon positif dan juga beliau sangat simpati karena melihat figurnya adalah figur intelektual, mantan rektor, mantan menteri, mantan gubernur yang pas ini menjadi idola kaula muda, idola pemilih pemula itu Pak. Ya. Siapa? Nah kalau kita berbicara politik, ya, banyak yang sepakat bahwa politik itu selalu cair, tidak mengikat kecuali ada komitmen yang betul-betul kuat. Begitu juga dengan kondisi koalisi perubahan ya, 3 partai itu, yang mungkin kalau sekarang suaranya nyaring mengusung Anies sebagai capresnya. Andai kata Pak di saat akhir nanti justru dibalik gitu loh, Anies tidak menjadi capres tapi menjadi calon wakil presiden dengan capresnya tokoh lain, bagaimana Pak? Itu kami serahkan mekanismenya kepada partai-partai Pak ya. Karena itu kan domainnya partai-partai. Saat ini ketiga partai sudah sepakat mengusung Pak Anies Baswedan karena di samping elektabilitasnya tinggi juga beliau juga sudah menasional dan juga sudah internasional tuh Pak. Jadi ya kami kembali lagi kalau namanya politik juga dinamis, dinamis terhadap perubahan. Justru yang kami harapkan kalau kelihatannya sih sudah sepakat statement-statement tokoh partai, ketua-ketua umum partai itu sudah sepakat mengusung Pak Anies Baswedan. Tinggal bagaimana dimantapkan. Kalau ada wacana-wacana ataupun isu-isu yang tidak kondusif terhadap pencalonan Pak Anies itu justru akan mengkerdilkan dan juga dampaknya kurang bagus. Oleh karena itu perlu bagaimana sosok Pak Anies itu diperkuat saja. Tinggal bagaimana cawapresnya baik itu dari PKS, dari Demokrat yang sudah santer welcome. Kemudian untuk kami juga berharap bagaimana partai-partai lain juga mulai juga bisa berkoalisi, tidak hanya koalisi perubahan 3 partai. Saat ini juga Partai Umat, ketua umumnya Pak Amin Rais kemarin waktu acara di Sulawesi itu juga sudah sepakat untuk mengusung Pak Anies. Kami berharap juga dari lawan itu kalau partai-partai lain bergabung kan juga lebih bagus, koalisinya lebih besar dan lebih banyak gitu Pak. Siap. Kelihatannya partai-partai lain masih nyaman di kabinet. Betul, iya. Jadi belum keluar dari zona nyaman kecuali Nasdem ya. Nasdem udah sangat berani. Betul. Oke tadi. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, kita berandai dulu. Sekalipun sosok Anies Baswedan sebagai cawapres, bukan capres, apakah dukungan dari Jarnas itu akan luntur? Kami bagaimana Pak Anies kalau Pak Anies kami terus berjuang, kami siap karena kami ini kan memang dibentuk oleh Pak Anies Baswedan dan para sahabat beliau. Jadi menunggu komando dari Pak Anies Baswedan bagaimana kelanjutannya, apakah tetap berjuang. Saya kira kalau namanya perjuangan itu tidak akan surut Pak. Sekali layar terkembang beberapa pula akan terlampaui dan patang untuk mundur gitu Pak. Jadi saya pikir Pak Anies juga sebagai figur yang memang menjadi kandidat calon presiden itu saya kira tinggal diperkuat saja. Dan isu-isu yang justru akan muncul yang tidak kondusif itu sebaiknya tidak diperbesar gitu Pak. Siap. Nah, satu pertanyaan terakhir barangkali Pak Ali ini, ajakan ya untuk masyarakat kita yang barangkali masih apatis dengan pemilu gitu, dengan hal-hal yang berbau politik gitu, seperti apa? Untuk masyarakat yang masih apatis ataupun yang boleh dikatakan belum bisa ikut ya dalam pesta demokrasi ini mengikuti secara baik, ini tentunya kami berharap
mereka bisa mengikuti, karena kita Indonesia perlu perubahan. Jadi kalau perubahan itu kan one man one vote, satu suara pun kan menentukan. Jadi kami menghimbau kepada rakyat, kepada masyarakat, pilihan Anda itu menentukan masa depan Indonesia. Jadi sebaiknya semua bisa berbondong-bondong untuk mengikuti pesta demokrasi dengan memilih pemimpin yang memang itu diharapkan menjadi problem solving, bisa menjadi pemimpin yang bisa memajukan bangsa Indonesia. Tentunya itu perubahan itu kan prosesnya melalui pesta demokrasi, Pak. Ya, itu tentunya peran serta masyarakat, seluruh masyarakat itu diharapkan tidak hanya menjadi penonton ataupun apatis ataupun acuh tak acuh, tapi bisa menuju TPS, kita melakukan perubahan, suara kita menentukan untuk perubahan Indonesia. Seperti itu. Siap. Ya, terima kasih banyak Pak Ali. Begitulah perbincangan saya dengan Ketua Jarnas Cirebon Raya, Bapak Ali Wahyuno, terkait dengan apa itu Jarnas, kemudian siapa tokoh yang diusung. Semoga menginspirasi dan menggugah kita semua menyongsong Pesta Demokrasi 2024. Demikian podcast edisi kali ini saya tutup. Kita akan jumpa lagi di edisi selanjutnya dengan narasumber yang tidak kalah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.